warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin kembali lagi mempresentasikan materi kami yang kedua, yakni pembelajaran Learn Plan atau kurikulum tahun 1947. Materi pertama akan saya bacakan sendiri, yakni tujuan kurikulum 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Learn Plan. Kurikulum saat itu diberi nama Renjana Pelajaran 1947. Pada saat itu kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Renjana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda, karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Maka pendidikan sebagai development conformism bertujuan untuk membentuk karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan juga sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini, dan juga mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan juga bermasyarakat. Proses belajar mengajar pada kurikulum 1947 menerapkan sistem yang pertama, sifat kurikulum separated subject kurikulum 1946 sampai dengan 1947. Hal ini mengacu pada pemberian nama mata pelajaran yang antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya tidak ada keterkaitan sama sekali. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah. Dan adapun yang terakhir, yakni jumlah mata pelajaran atau sekolah rakyat ataupun yang sering disapa dengan SR 16 bidang studi, SMP 17 bidang studi, dan SMA jurusan 19 bidang studi. Yang C, bahan pelajaran pada kurikulum 1947 yakni mata pelajaran untuk tingkat sekolah rakyat ada 16, khusus di Jawa, Sunda, dan juga Madura. Diberikan bahasa daerah. Daftar pelajarannya sebagai berikut. Yang pertama ada bahasa Indonesia, yang kedua ada bahasa daerah, yang ketiga ada berhitung, yang keempat ada ilmu alam, yang kelima ada ilmu hayat, yang keenam ada ilmu bumi, yang ketujuh ada sejarah, yang ke-8 ada menggambar, yang ke-9 menulis, ke-10 seni suara, ke-11 pekerjaan tangan, pekerjaan keputrian, gerak badan, kebersihan dan kesehatan, pendidikan budi pekerti, dan pendidikan agama. D. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum SMP tahun 1947 mengalami perubahan jika dibandingkan dengan struktur kurikulum SMP yang berlaku pada zaman Jepang tahun 1942. Perubahan yang terjadi adalah sekolah menengah hasil ciptaan Jepang diubah menjadi SMP dengan masa studi 3 tahun. Selanjutnya yang E, yaitu evaluasi pada masa berlakunya kurikulum 1947. Sistematika pendidikan pada masa berlakunya kurikulum 1947 tidak dijelaskan secara rinci karena implementasinya dilaksanakan pada tahun 1950. Kualitas yang harus dikuasai oleh peserta didik tidak didasarkan pada tujuan pendidikan nasional, sehingga alat evaluasinya pun tidak dikembangkan untuk mengumpulkan informasi mengenai pencapaian tujuan pendidikan. Hubungan ideologi pada masa berlakunya kurikulum 1947 dengan susunan kurikulum yang bersangkutan, perubahan-perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis, yaitu cara orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Situasi perpolitikan dengan gejolak perang revolusi, maka rencana pelajaran 1947 baru diterapkan pada tahun 1950. Sehingga pada masa itu kurikulum pendidikan 1947 mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Garis-garis besar pengajaran pada saat itu menekankan pada cara guru mengajar dan cara murid mempelajarinya. Misalnya, pelajaran bahasa mengajarkan
Bagaimana cara bercakap-cakap, membaca, dan menulis. Ilmu alam mengajarkan bagaimana proses kejadian sehari-hari, bagaimana mempergunakan berbagai perkakas sederhana atau pompa timbangan manfaat besi berani, dan menyelidiki berbagai peristiwa sehari-hari pada perkembangannya. Rencana pelajaran lebih dirinci lagi setiap pelajarannya, yang dikenal dengan istilah rencana pelajaran terurai 1952. F. Kelebihan kurikulum 1947. Adapun kelebihan dari kurikulum 1947 antara lain: A. Mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. B. Memiliki fungsi strategis dalam mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan. C. Kurikulum 1947 mengadopsi dari pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu dimas penjajahan sehingga memudahkan dalam penyusunannya. G. Kelemahan kurikulum 1947. Adapun kelemahan dari kurikulum 1947: A. Dibayang-bayangi pendidikan zaman penjajahan sehingga mengarah pada pola pengajaran penjajah. B. Belum memiliki orientasi ranah kognitif dan psikomotor, namun lebih dominan ranah afektif. C. Belum diterapkan di sekolah-sekolah sehingga belum memberikan dampak pada terlaksananya pendidikan dan terbentuknya bangsa Indonesia hingga secara resmi dilaksanakan pada tahun 1950. H. Karakteristik mata pelajaran sejarah di kurikulum Lerplan. Karena banyak aspek kehidupan kebangsaan yang perlu ditata secara mandiri, termasuk aspek pendidikan mata pelajaran yang berbasiskan perkembangan ilmu pengetahuan pun telah berupaya dipelajari pada masa ini. Pada proses belajar mengajar, pada masa ini pun terdapat sistem penilaian yakni ujian harian, ujian caturwulan, dan ujian penghabisan pada tingkat akhir setiap jenjang. Pada beberapa literatur menyatakan bahwa kurikulum 1947 baru dapat direalisasikan oleh seluruh sekolah pada tahun 1950. Hal tersebut berkaitan dengan situasi dan kondisi kemasyarakatan yang terjadi pada saat itu, yang masih belum seluruhnya dapat melaksanakan kurikulum pendidikan nasional 1947. Singkat sudah materi yang kami buat, semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan semoga ketika teman-teman menonton juga ada ilmu ataupun ada wawasan baru yang teman-teman dapat dari materi kami. Dan jangan lupa di like-nya ya. Oke, segitu saja dari kami. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.